Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Selanjutnya tentang korupsi Ustaz, dan mungkin masih ada keterkaitannya tentang pemerintahan tadi Ustaz. Jadi alhamdulillah kasus korupsi besar itu belakangan satu persatu mulai mencuat dan terbongkar, dan mungkin beberapa di lembaga penting yang mungkin kita tidak akan sebutkan Ustaz. Pertanyaan di sini, bagaimana sebenarnya Islam memandang amanah dan pengkhianatannya sendiri dalam bentuk korupsi Ustaz? Dan apa dampak dunia dan akhirat bagi pelaku korupsi ini Ustaz? Tafadhol, silakan. Korupsi haram teman-teman sekalian. Korupsi sama pencurian. Korupsi kan mengambil yang bukan haknya. Apakah itu menggunakan dana negara, apakah menggunakan dana lembaga. Semua tidak dibolehkan dalam Islam. Hukumnya haram. Bahkan korupsi ini bisa masuk lebih besar daripada mencuri secara umum. Mencuri sama misalnya seseorang naudzubillah ambil barang dari satu toko, supermarket. Antara dia sama pemilik supermarket itu saja. Tapi kalau uang negara, uang satu lembaga ini banyak orang yang punya hak di situ. Termasuk uangnya masyarakat sendiri. Dan ini hukumnya haram. Oleh karena itu para koruptor bertakwa kepada Allah SWT. Cara mengobati diri, kita harus tahu dulu ancaman-ancamannya. Karena semua dosa dalam Islam punya ancaman. Jadi kita cari tahu tentang bahaya mencuri, ancamannya seperti apa. Kedua kita rincikan semua ini di kajian dosa-dosa besar kita. Bahaya mencuri, bahaya manipulasi data, ya, harta-harta haram. Cukuplah sabda Nabi SAW, lahmu nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari harta haram maka neraka lebih pantas baginya. Dan semua harta haram ini teman-teman tidak ada keberkahannya. Banyak orang tidak sadar rumah tangganya ribut karena harta haram, anaknya jadi durhaka karena harta haram, penyakit kronis dan tidak kalas, tidak datang kejelasan kesembuhannya dari harta haram. Sampai Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, waktu beliau menjelaskan hadis Nabi SAW, di dalam tubuh ada segumpal darah, kalau dia baik maka baik semua tubuh. Pemikirannya baik, pandangan matanya baik, idenya bagus, hatinya bersih. Anggota tubuhnya bisa maksimal, kreatif dan inovatif gitu ya. Selama gumpalan darah ini baik. Tapi kalau ini buruk, buruk semua yang lainnya. Buyar semua ide baiknya, jadi jahat dia. Kalau ini gumpalan darah buruk. Lalu kata Nabi SAW itu adalah hati manusia. Waktu Imam Muhammad ditanya, bagaimana melunakkan hati? Sehingga anggota tubuh ini semua jadi baik juga. Kata beliau dengan makanan halal, pendapatan halal, gitu kan? Teman-teman sekalian, setelah kita tahu ancamannya tadi kita sudah sebutkan hadis, daging yang tumbuh dari harta haram neraka lebih pantas baginya. Step selanjutnya adalah bagaimana kita meninggalkan itu. Kita sadari kapasitas kita. Kapasitas kita ini, mulut kita ini hanya bisa sendok 2 sendok nasi. 3 sendok udah nggak bisa ngomong kita. Karena ada kapasitasnya. Perut kita ini 1 piring makanan, 2 piring, 3 piring udah nggak bisa nafas. Badan kita pakai maksimal 2 lembar baju. Saya sama antum laki-laki sini 1 baju kaos, 1 baju luar. Celana dalam 1, celana 1. Kalau kita punya 2 lembar kemeja nggak mungkin kita pakai dua-duanya kan. Diketawain orang nanti. Atau kita kepanasan. Antum kalau punya sepatu 2 pasang, harus dibuka dulu 1 pasang pertama baru pakai 1 pasang kedua. Gak bisa sama-sama dipakai. Kalau antum pakai sepatu 1 pasang terus diikat biar dia ya gandeng dari diketawai orang. Maksudnya apa? Kita punya kapasitas. Ini jangkauan tangan kita begini. Kaki kita juga ada batasnya. Pikiran kita ada batas. Mata kita ada batas. Ini ada batasan semua. Tidak usah melampaui batasan itu. Orang kadang-kadang yang mengejar harta haram ini teman-teman sekalian. Permasalahannya dia melampaui kapasitas dia. Tidur kita itu 1 kali 2 meter. Itu seperti ini yang lahat kita sebenarnya. Orang kalau punya ranjang 2 kali 2 meter itu sudah bisa guling-guling dia. Itu udah banyak banget. Contohnya, makan juga 1 piring. Kita punya 1 lusin piring, untuk pindah ke piring kedua kita harus selesaikan dulu piring pertama. Kalau jenis makannya sama misalnya. Ini contoh-contoh. Jadi tidak usah melampaui kapasitas. Syaitan menghiasi orang yang mengejar harta haram ini, bagi dia kuantitasnya, bukan kualitas, jumlah. Bagaimana di rekening saya bertambah. Dari 10 juta, kapan jadi 100 juta? 100 juta, kapan jadi 1 miliar? 1 miliar jadi 10 miliar, 100 miliar. Gak selesai-selesai. Dan dia lupa, dia meninggal, ini hanya akan menambah masalah buat dia. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih. Siapapun yang berinfak dari pendapatan haram, maka itu hanya akan menambahkan baginya hukuman di neraka nanti. Karena gunanya, misalnya orang korupsi, atau uang manipulasi data, atau mencuri. Terus dipakai umroh atau haji.
nggak diterima umroh hajinya, hanya akan menambah dosa buat dia. Begitu dalam hadis dijelaskan. Saya pernah jelaskan teman-teman, harta itu ada 4. Yang terbaik adalah sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal, itu yang terbaik. Misalnya antum kerja dari sumber pekerjaan halal, antum jeli sekali memperhatikan, ini benar gak halal, oke saya kerja. Setelah diterima kita keluarkan pada yang halal. Pakai kebutuhan kita pribadi, buat istri dan anak, buat istirahat keluarga, bakti orang tua, bangun masjid, apalah yang bermanfaat. Ini yang terbaik kedudukan harta. Yang kedua adalah setengahnya baik, setengahnya buruk. Baik karena sumbernya halal, tapi buruknya dia infakkan di yang haram. Dia pakai zina, dia pakai judi. Jadi setengahnya pahala, setengahnya dosa. Makanya dalam hadis tentang tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4. Umurnya di mana dia habiskan, kemudian masa mudahnya, di mana dia pakai, hartanya di mana dia dapatkan, di mana dia keluarkan. 2 ditanya. Gitu kan? Jadi dan ilmunya, dia apa yang dia lakukan dengan ilmunya itu. Jadi harta hari kiamat ini 2 ditanya, sumbernya dan juga di mana dikeluarkan. Yang ketiga, dosa. Ini yang singgung tadi. Dua-duanya dosa. Dia dapat dari sumber haram. Korupsi, manipulasi data, tapi dipakai pada yang halal. Umroh haji, bakti sama orang tua, gak bermanfaat bagi dia, menambah dosa. Dan yang terakhir yang paling buruk, sumbernya haram, dikeluarkan pada haram. Hasil korupsi, mencuri, manipulasi data, dipakai zina, pakai judi, wah ini tambah kacau sudah. Gitu. Itu teman-teman sekalian, gak usah melampaui kapasitas kita. Gak penting kuantitas, kualitas. Sebuah prinsip dasar yang saya gunakan dalam hidup saya teman-teman. Dan saya yakin itu benar. Ya. Setiap kualitas yang kita jaga dari perbuatan, dari karakter, dari pendapatan, kita jaga kualitasnya, dari ilmu, akan mendatangkan kuantitas. Kualitasnya kita jaga aja, kita jualan nih, kita jaga kualitas barang kita. Nanti kuantitasnya bertambah, orderan akan bertambah karena kita jaga kualitas. Kualitas datangkan kuantitas, jangan dibalik. Kuantitas belum tentu datangkan kualitas. Kita jual, target kita jual banyak, tapi kita nggak jaga kualitasnya. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa membuat pasar itu tetap berkembang, jalan sama kita nggak mungkin. Maka harus difahami baik-baik teman-teman sekalian. Dan juga selalu berlindung kepada Allah SWT. Ini yang ketiga, dari semua pendapatan haram. Supaya Allah tidak memasukkan dalam tubuh kita kecuali yang halal. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saya tidak akan pernah memasukkan sepotong makanan pun ke mulut saya kecuali saya sudah tahu halal atau tidak. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari pernah masuk rumah, dapat sebutir kurma, dekat ranjang beliau lalu dimakan langsung. Pada saat mau tidur Nabi SAW gelisah, ditanya oleh istri beliau, kenapa anda begini ya Rasulullah? Belum pernah anda gelisah seperti ini. Kata Nabi SAW, tadi waktu saya masuk rumah, saya temukan 1 butir kurma, saya makan, saya khawatir itu adalah kurma sedekah. Karena Nabi SAW tidak boleh makan sedekah. Beliau terima hadiah tapi tidak makan sedekah. Maka saya khawatir itu adalah sedekah. Beliau gelisah hanya karena 1 butir kurma yang khawatir ini syubhat. Bisa saja itu bukan kurma sedekah, tapi karena khawatir beliau gelisah seperti itu. Jadi harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam. Ya.